Pemirsa, kelompok buruh menuntut pemerintah mencabut PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Selain itu, buruh menganggap tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iurannya sebab tidak ada kepastian bagi buruh untuk memiliki rumah. Dan untuk mengulasnya, saat ini telah bergabung bersama kami Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Selamat sore, Pak Said. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Said, apa sebenarnya respon yang Anda harapkan melalui demo yang dilakukan pada hari ini? Yang pertama, cabut PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera, ya, dan revisi Undang-Undang Tapera. Dengan demikian, untuk saat ini bahkan 5 sampai dengan 10 tahun ke depan tidak dibutuhkan untuk mengakumulasi iuran tapera itu melalui iuran berasal dari buruh 2,5% maupun pengusaha sebesar 0,5%. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada ketidakpastian. Judulnya kan tabungan perumahan rakyat. Tapi setelah kita kalkulasi, rata-rata upah secara nasional itu 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia dipotong 3%, itu sekitar 105.000 rupiah per bulan iuran terkumpul. Dikalikan dengan 1 tahun 12 sekitar 1,26 juta rupiah per tahun. Kalau katakanlah kepesertaannya 10 tahun, cuma 12,6 juta terkumpul. Bahkan 20 tahun, 25,2 juta. Artinya program tapera ini didesain oleh pemerintah melalui PP nomor 21 untuk tidak punya rumah, untuk sekedar bayar uang muka rumah saja, akumulasi tabungan tadi tidak terkumpul. Pertanyaan besarnya adalah, kalau begitu uang ini mau diapakan? Kalau mau bikin uang muka perumahan tidak bisa, tidak cukup. Apalagi untuk membeli rumah. Itulah dasar penolakan adanya ketidakpastian untuk mendapatkan rumah dengan model iuran tapera ini. Bahkan kita bingung, ini rumah mau dibangun di mana? Lokasinya di mana? Dulu kalau kita ingat PNS TNI Polri, kalau mau pensiun di tahun-tahun 80-an, tahun 90-an terakhir, itu udah tahu ada Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, dan daerah-daerah lain sudah jelas. Cicilannya sudah jelas. Begitu pensiun dapat rumah. Sekarang tidak jelas. Yang kedua, ini kan yang dikumpulkan oleh pemerintah dana masyarakat dari buruh dan pengusaha. Pemerintah nggak mengiur. Nah, udahlah pemerintah nggak mengiur, pemerintah menempatkan dirinya sebagai pengelola, pengumpul iuran, dan tidak mengiur akan terulang, bisa dipastikan. BP Tapera akan terulang kasus korupsi Asabri, korupsi Taspen. Nah kalau udah kayak begini, siapa yang tanggung jawab? Padahal itu uang adalah uang masyarakat, ASN atau PNS, TNI, Polri, buruh swasta, masyarakat. Ini jadi persoalan serius. Baik, Uang tentara dan polisi aja dikorupsi kok. Iya, oke. Pak Said, adakah kemudian jalan keluarnya, Pak? Pada kenyataannya kan ada kebutuhan rumah tinggal yang harus dipenuhi dan kemudian kebijakannya juga sudah menjadi undang-undang. Apa kiranya solusi yang mungkin bisa ditawarkan dari pihak buruh begitu untuk mengatasi persoalan rumah tinggal yang saat ini backlog-nya masih lumayan tinggi, Pak? Prinsip perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H, pemerintah menyiapkan tempat tinggal, itu jelas tuh. Kita setuju. Memang harus ada tempat tinggal atau bahasa kita sandang, pangan, papan. Oleh karena itu, bila ingin menjalankan program tapera dengan merevisi Undang-Undang nomor 4 ya tahun 2016 itu, harus semua stakeholder yang akan mengiur itu dikumpulkan melalui DPR dan pemerintah, public hearing, dan prinsip kepastian mendapatkan rumah saat dia pensiun atau ter-PHK harus ada. Satu. Ya, jadi prinsip kepastiannya dulu dia harus dapat. Ada. Yang kedua, dimasukkan saja program tapera ini seperti model di Singapura, CPF atau IPF di Malaysia. Salah satu program perumahan untuk buruhnya dimasukkan ke sistem jaminan sosial. Di kita kan punya 5 program jaminan sosial. Tambahin aja 1. Jadi nggak usah ada BP Tapera. Dia masuk di sistem program jaminan sosial. Baru nanti kita diskusikan berapa besar iurannya. Buruh, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah harus mengiur. Yang ketiga, setelah
ada kepastian jaminan sosial, pemerintah menyiapkan rumahnya dulu. Kayak dulu Rumah 1 Bekasi, 2, 3, Rumah 1, 2, 3 di Depok dan seterusnya dan seterusnya. Kalau rumahnya udah disiapkan dari berasal anggaran APBN dan APBD, barulah dihitung berapa cicilan dengan sistem mengiur, misal 10 tahun, 20 tahun. Dengan Ya. demikian, negara hadir dulu untuk menyiapkan rumah. Dari mana uangnya? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Satu, Oke. kan ada modal awal di BP Tapera 2,5 triliun. Kemudian ada juga yang sisa-sisa baper tarung tabungannya 10,8 triliun. Kemudian ada program manfaat layanan tambahan di program JHT, BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ada 138 triliun. Semua anggaran itu diakumulasi. Dia akan menjadi modal pembangunan rumah pertama. Misal dibangunlah 5 juta rumah. Ditambah anggaran APBN termasuk subsidi bunga, kata BP Tapera ada 20 triliun. Akumulasi anggaran itu, bikinlah tahun pertama 5 juta rumah. Dari 5 juta rumah, kan nanti pesertanya 5 juta orang. 5 juta orang kan dia mengiur. Maksud saya mencicil. Atau yang mengikut program Tapera juga dia mengiur. Kan uangnya jadi berputar. Rumahnya dapat pasti, lokasinya jelas, iuran tidak memberatkan, dan pemerintah harus menyiapkan anggaran yang diperintahkan oleh konstitusi untuk menyiapkan rumah. Jadi intinya cabut PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, peraturan pemerintahnya, dan revisi undang-undang tentang Taperanya nomor 4 tahun 2016 untuk DPR yang baru. Kalau ini nggak dilakukan, kami akan melakukan aksi terus-menerus, meluas seluruh Indonesia, dan judicial review di Mahkamah Agung terhadap PP nomor 21 2024 dan judicial review ke MK tentang Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Demikian, Mbak. Pak Said, ya prinsipnya Anda ingin diajak berdiskusi, Anda ingin diajak berbicara, termasuk juga soal berapa sih iuran yang tepat begitu ya untuk kemudian dibebankan kepada pekerja. Tapi kalau kita melihat dari paling tidak perkembangannya sampai dengan saat ini, apakah masih memungkinkan Pak untuk dibatalkan atau kemudian paling tidak jika ditunda pelaksanaannya, apakah itu sesuatu yang mungkin bisa diterima oleh buruh? Apakah karena mungkin kondisi ekonominya saat ini tidak terlalu kondusif untuk penerapannya atau seperti apa Pak Said? Dalam PP nomor 21 tahun 2024 itu juga diberlakukan 2027 kan. Oleh karena itu daripada menimbulkan kegaduhan, daya beli buruh dan masyarakat sedang menurun 30%, di labor intensif PHK di mana-mana, tidak tepat. Bahkan 2027 pun tidak tepat untuk diberlakukan. Karena itu sederhana, Presiden menyatakan mencabut PP nomor 21. Selesai kan tahun 2024. Setelah itu duduk bareng-bareng, semua kan kita yang bayar iuran. Kita yang akan membayar cicilan rumah. Negara diperintahkan melalui APBN dan APBD menyiapkan anggaran untuk pembangunan pertama perumahan, misal 5 juta rumah. Nggak ada yang sulit, kecuali revisi undang-undangnya membutuhkan pembicaraan dengan DPR. Kalau PP-nya kan nggak ada yang sulit. Nah setelah itu barulah dirumuskan secara bersama-sama. Dan kalau dimungkinkan tadi dalam waktu setelah pelantikan Presiden terpilih, anggota DPR terpilih, maka dilakukan legislative review, revisi terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Tentang ketersediaan rumah kami setuju, tentang cara untuk mendapatkan rumah, skema pembayaran, benefit dan iuran kami tidak setuju. Saya rasa kita bisa memulai dari situ. Oke, Pak Said, saya mendeteksi ada kecurigaan gitu. Anda mengatakan bahwa bahkan gitu dalam salah satu statement Anda, pemerintah sombong karena tidak mau mencabut PP soal Tapera ini. Lalu kemudian apa sebenarnya yang bisa didiskusikan untuk saat ini? Artinya untuk pertama kalinya kita juga melihat bahwa pengusaha dan buruh satu suara menolak kebijakan ini. Diskusinya dengan pengusaha sejauh ini seperti apa dari pihak buruh? Sebenarnya dengan kawan-kawan pengusaha pun, bahkan dengan pemerintah ya di Kementerian Tenaga Kerja terkait ya, di Tripartit Nasional, kami mendiskusikan tentang program perumahan itu ada namanya program
JHT, jaminan hari tua, yang 2% dipotong buruh iurannya, 3,7% dipotong pengusaha, total 5,7% yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal BP Jam Sostek. Salah satu turunan dari program JHT adalah 30% bisa dimanfaatkan untuk namanya MLT, manfaat layanan tambahan yang hanya khusus perumahan. Dan anggarannya sekarang 138 triliun loh. Ada 138 triliun di situ. Nah, kami sudah diskusikan, kenapa itu nggak diberdayakan? Katakan 138 triliun. Rumah dibangun, katakanlah, mungkin kalau ada intervensi negara ya, tidak ada mafia tanah, kemudian juga membangun rumahnya dalam harga tertentu, bisa ditekan pembiayaan, jangan oleh swasta dulu. Dalam hal ini melalui Perumnas. Negara menugaskan Perumnas intervensi. Katakan satu rumah dengan tanahnya yang 36, tipe 36, tanah 60 meter, bisa membangun harga sekitar 30 juta sampai 40 juta, kita ambil yang 138 triliun dan beberapa sumber pendanaan yang sudah ada, yang dilakukan oleh BP Tapera, itu bisa membangun 2 sampai 3 juta rumah. Kenapa enggak itu? Dan karena ada subsidi bunga, kan interestnya atau bunganya bisa diturunkan. Kita setuju bahwa rumah dibutuhkan oleh buruh dan orang-orang kecil. Tapi yang kita tidak setuju sekali lagi tentang membebani daya belinya yang lagi turun. Dan rawan korupsi. Kan kalau dia sistem jaminan sosial, maka yang mengiur itu ikut mengawasi uang kumpulan iuran. Misal, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Kan buruh mengiur, pengusaha mengiur, atau peserta jaminan sosial mengiur, pemerintah juga mengiur di jaminan kesehatan, contohnya PBI. Maka yang ngawasin yang bayar iuran, nah uang-uang kita. Masa pemerintah yang ngatur pemerintah, yang ngelola pemerintah, yang ngumpulin uang pemerintah, nah pemerintah nggak bayar, kita yang bayar penonton. Siapa Pak yang Said, bisa menjamin tidak terjadi korupsi asabri dan taspen akan berulang kembali? Itu juga pemerintah yang ngelola. Oke. Kira-kira Adakah misalnya jaminan Anda, ini kan saya mendeteksi juga ada kecurigaan, Anda mengatakan tidak ada kepastian. Saya nanti akan bertanya soal harga rumah yang ideal untuk buruh itu berapa sih harganya sekarang. Tapi saya ingin menanyakan terlebih dahulu, artinya adakah misalnya jaminan begitu yang bisa diberikan oleh pemerintah atau sosialisasi tambahan begitu untuk meyakinkan para buruh bahwa tidak ada jalan lain kecuali melalui PP Tapera ini? Kalau sosialisasi tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah semua pengiur yang diperkirakan akan mengiur, ya, buruh, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah duduk bersama untuk menentukan seberapa besar iuran semuanya ini dan prosentasenya yang kemudian dikorelasikan dengan harga jual rumah sampai dengan, katakan proyeksikan 10 hingga 20 tahun kan menuju masa pensiun. Bagi yang punya rumah, dia tidak usah ikut. Yang belum punya rumah, masih banyak sekali. Puluhan juta buruh tidak punya rumah. Nah, dengan demikian kita nggak butuh sosialisasi. Karena sosialisasi terhadap PP nomor 21 tahun 2024, kita tolak. Tentang Undang-Undang nomor 4 2016 tentang Tapera, pun kita minta revisi. Dengan demikian, yang kita butuhkan bukan sosialisasi, tapi lebih kepada menyatakan PP nomor 21 tahun 2024 yang memberatkan buruh, termasuk dunia usaha, terutama di labor intensif, padat karya, dicabut. Tidak dijalankan. Tentang kebutuhan rumah, dirumuskan bersama-sama kembali. Iya, Pak Said, Anda mengatakan akan memberi waktu 7 hari. Jika kemudian setelah 7 hari tidak juga dicabut, apa yang akan Anda lakukan? Saya juga ingin menanyakan soal proses gugatan ke MA dan juga ke MK itu kapan kira-kira akan dilakukan? Kami memberi waktu 1 kali 7 hari, dalam hal ini serikat Buruh kepada pemerintah untuk mencabut dulu. Yang paling mudah kan mencabut PP nomor 21 tahun 2024. Dan lagian juga PP itu kan belum berlaku, nggak ada pengaruh apapun ketika dia dicabut. Maka cabut dalam waktu 1 kali 7 hari ini. Sehingga orang mempunyai kepastian bahwa kebutuhan rumah yang mereka butuhkan, para buruh ini dan masyarakat kecil, diatur secara
kemampuan dan daya beli yang mereka miliki. Karena potongan itu udah banyak. Nah, Oke. sambil kita menunggu niat baik, itikat baik, good faith dari pemerintah, maka kami sedang mempersiapkan gugatan ke MA dulu. Karena kalau peraturan pemerintah kan ke Mahkamah Agung. Ya. Dan waktu 1 minggu ini mudah-mudahan kita bisa mengajukan gugatan itu masuk. Sedangkan ke MK terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tapera, kita butuh waktu mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan. Karena ini kan juga undang-undang tidak mudah ya. Kita harus cari pasal-pasal batu ujinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 apa yang dia bertentangan. Yang paling cepat ini PP nomor 21 tahun 2024, kita menunggu itikat baik dicabut. Tapi kalau tidak sambil berjalan, kita mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Agung. Kira-kira begitu. Oke, baik. Akan satu gugatan dengan pengusaha, Pak Said? Nampaknya berbeda. Karena pengusaha juga punya logika tersendiri yang intinya menolak. Karena kan intinya kan gini, ketidakpastian dapat rumah. Pemerintah tidak ikut mengiur lepas tanggung jawab. Rawan korupsi seperti kasus Asabri dan Taspen karena dikelola oleh pemerintah, ambil uang dari pemerintah, dari buruh, dari pengusaha. Yang keempat, dilakukan di saat daya beli buruh lagi turun 30%, purchasing power turun 30%. Bayangkan aja ya, di Bodetabek naik upah tahun 2024 1,58%. Andaikan tapera diberlakukan, potongan 2,5%. Bisa-bisa tinggal selip gaji aja tuh buruh pulang ke rumah karena udah ada potongan-potongan yang lain, ya kan? Ada potongan jaminan pensiun 1%, jaminan kesehatan 1%, PPh 21. Memang kalau upah minimumnya 4,5 juta ke bawah tidak terkena pajak, tapi kan begitu lembur sedikit aja, lebih dari 4.550.000 kena dia pajak, itu 5%, udah 7%. Kemudian JHT 2%, udah 9%. Kalau ditambah tapera 11,5%. Berat buat buruh. Ingat, 60 sampai 70% hasil penelitian Litbangnya KSPI itu adalah buruh kontrak dan outsourcing. Buruh kontrak dan outsourcing adalah penerima upah minimum. Dengan demikian, ada 35 juta buruh kontrak dan outsourcing yang akan terkena potongan lagi kalau tapera berjalan 2,5%. Saya bilang, jangan-jangan buruh hanya membawa selip gaji aja akhirnya. Bukan berarti tidak butuh rumah, tapi rumah yang murah, nyaman, sehat, dan terjangkau harganya, di mana negara hadir dengan memberikan subsidi intervensi melalui APBN dan APBD, itu yang lebih penting. Dan satu aja kayak terima kasih, Singapura Pak Said. aja jadi kami sudah menerima intinya. Jaminan sosial. Iya, terima kasih Pak Said telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Harus saya potong karena waktu sudah habis. Terima kasih sekali lagi, selamat sore Pak Said. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.